Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang momentum dan impuls. Ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan adalah hasil kali massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu dan termasuk besaran vektor yang disebut momentum. Dapat dirumuskan P sama dengan M dikali V. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja dan termasuk besaran vektor. Dapat dirumuskan I sama dengan F dikali delta T. Contoh, sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak lurus dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tentukan momentum bola tersebut. Jawaban diketahui massa sama dengan 0,5 kg, kecepatan sama dengan 8 meter per sekon. Tanya adalah P-nya atau momentum. P sama dengan M dikali V. Jadi 0,5 kg dikali 8 meter per sekon sama dengan 4 ns. Jadi momentumnya sama dengan 4 Newton sekon. Contoh soal selanjutnya, sebuah gaya sebesar 50 Newton bekerja pada sebuah benda selama 0,2 detik. Tentukan impuls yang diberikan gaya tersebut. Diketahui gaya sebesar 50 Newton, delta T sama dengan 0,2 S. Ditanya I sama dengan F dikali delta T sama dengan 50 Newton dikali 0,2 S sama dengan 10 Newton sekon. Berdasarkan hukum Newton 2, F sama dengan delta P per delta T. Impuls sama dengan perubahan momentum jika sebuah gaya bekerja pada benda selama selang waktu tertentu, maka momentum benda tersebut akan berubah sebesar impuls yang diberikan. Kekekalan momentum. Dalam sistem tertutup atau tidak ada gaya yang bekerja, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir, sehingga dapat dirumuskan sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Karena momentum P sama dengan M dikali V, maka M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Contoh soal, sebuah benda A bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Benda B bermassa 3 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Setelah terjadi tumbukan lenting sebagian, kecepatan benda A menjadi 1 meter per sekon ke kanan. Tentukan kecepatan benda B setelah tumbukan. Jawabannya M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Jadi 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 dikali V2 aksen. 12 ditambah 6 sama dengan 3 ditambah 3 kali V2 aksen. Jadi 16 sama dengan 18 sama dengan 3 ditambah 3 V2 aksen. 3 V2 aksen sama dengan 16. V2 aksen sama dengan 16 dibagi 3 sama dengan 5,33 meter per sekon. Tumbukan pada berbagai lentingan. Jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna atau elastis. Tumbukan di mana energi kinetik total dan momentum sistem benda sebelum dan sesudah tumbukan tetap sama. Artinya tidak ada energi kinetik yang hilang atau berubah menjadi bentuk energi yang lain.
kekalan momentum dan energi kinetik berlaku. Nilai E sama dengan 1. Contoh soal, dua benda bergerak pada satu garis lurus. Benda pertama bermassa 1 kg dengan kecepatan 6 meter per sekon, dan benda kedua bermassa 2 kg dengan kecepatan awal 1 meter per sekon. Kedua benda mengalami tumbukan lenting sempurna. Tentukan kecepatan akhir masing-masing pada masing-masing benda setelah tumbukan. Jawaban, M1 dikali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan 1 dikali 6 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Hubungan kecepatan akhir E sama dengan 1. V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan V1 dikurang V2. V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 6 dikurang min 1 sama dengan 7. Selanjutnya 1 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan 4 merupakan persamaan 1. V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 7. V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 7 merupakan persamaan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu V1 aksen ditambah 2 V2 aksen sama dengan 4. Dimasukkan persamaan 2-nya, jadi V1 aksen ditambah 2 dikali V1 aksen tambah 7 sama dengan 4. Jadi 3 V1 aksen ditambah 14 sama dengan 4. 3 V1 aksen sama dengan minus 10. V1 aksen sama dengan minus 10 dibagi 3/3 meter per sekon. Selanjutnya disubstitusi nilai V1 aksen ke persamaan 2. V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 7. V2 aksen sama dengan diketahui nilai didapatkan tadi, nilai V1 aksennya sama dengan minus 10/3. Jadi V2 aksen sama dengan minus 10/3 ditambah 7 sama dengan minus 10/3 ditambah 21/3. 7-nya kita samakan penyebutnya, jadi masing-masing jadi penyeberan dan pembilangnya 7 dikalikan 3 jadi 21/3, sehingga didapatkan 11/3 meter per sekon. Jadi nilainya V1 aksen sama dengan minus 10/3 meter per sekon dan V2 aksen sama dengan 11 meter per sekon. 2. Tumbukan lentingan sebagian. Tumbukan di mana sebagian energi kinetik benda hilang dan berubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas, bunyi, dan deformasi, sehingga energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil sebelum tumbukan. Namun momentum totalnya tetap kekal. Kekekalan momentum berlaku, energi kinetik tidak. Nilai E lebih besar dari 0, E lebih kecil dari 1. Contoh soal, dua benda A dan B pada suatu garis lurus. Massa benda A sama dengan 4 kg dan massa benda B 2 kg. Kecepatan awal benda A sama dengan 5 meter per sekon ke kanan, sedangkan benda B sama dengan 2 meter per sekon ke kiri. Jika nilai E sama dengan 0,5, tentukan kecepatan akhir kedua benda setelah tumbukan. Jawaban, M1 dikali V1 sama ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. 4
dikali 5 ditambah 2 kali minus 2 sama dengan 4V1 aksen ditambah 2V2 aksen. 20 dikurang 4 sama dengan 4V1 aksen ditambah 2V2 aksen. 16 sama dengan 4V1 aksen ditambah 2V2 aksen. Hubungan kecepatan akhir E sama dengan 0,5. E sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per V1 dikurang V2. 0,5 sama dengan nilai E nya tuh 0,5, jadi 0,5 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen per 5 dikurang minus 2. 0,5 dikurang 7 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Jadi 3,5 dikurangi V2 aksen dikurang V1 aksen menjadi persamaan 2. Selanjutnya dari persamaan 2 kita ubah lagi menjadi V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 3,5 menjadi V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 3,5. Selanjutnya substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. 16 sama dengan 4V1 aksen ditambah 2V2 aksen. 16 sama dengan 4V1 aksen ditambah 2 dikali V1 aksen tambah 3,5. 16 sama dengan 6V1 aksen ditambah 7. 9 sama dengan 6V1 aksen. V1 aksen sama dengan 9 dibagi 6 sama dengan 1,5 meter per sekon. Selanjutnya substitusi nilai V1 aksen ke persamaan 2. V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 3,5. Didapatkan tadi nilai V1 aksennya sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi V2 aksen sama dengan 1,5 ditambah 3,5 sama dengan 5 meter per sekon. Ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan di mana dua benda yang bertumbukan akan menempel dan bergerak bersama-sama setelah tumbukan dengan kecepatan akhir yang sama untuk keduanya dan energi kinetik tidak kekal atau berkurang. Kekal momentum berlaku, energi kinetik tidak. Nilai A sama dengan 0. Contoh soal, dua benda bergerak pada suatu garis lurus. Benda A bermasa 3 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Benda B bermasa 5 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan minus 2 meter per sekon. Tentukan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Jika tumbukan tidak lenting sama sekali. E sama dengan 0. Jawaban M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan 3 kali 6 ditambah 5 dikali minus 2 sama dengan 18 dikurang 10 sama dengan 8. Setelah tumbukan E sama dengan 0, kedua benda menyatu. V aksen sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per M1 ditambah M2 sama dengan didapatkan tadi nilai M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan 8. Jadi 8 per nilai M1 nya 3, nilai M2 nya 5. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 8 per 8 sama dengan 1 meter per sekon. Sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan 1 meter per sekon.